Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Zakri Asril dari kelas 6E. Di sini saya akan mensimulasikan RPP kelas tinggi, yaitu kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir? Rudi. Kenapa Rudi tidak hadir? Demam. Oh, sakit. Oh, baiklah. Hadir semua ya. Oke, Rudi enggak hadir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Semoga dengan apa yang kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada tema 1, subtema 1, yaitu tentang alat gerak hewan. Subtema 1 ini membahas tentang alat gerak hewan. Tolong anak-anak disimak baik-baik supaya nanti kalian paham dan mengerti tentang materi tersebut. Kepada anak-anak, silahkan mengeluarkan bukunya dan coba perhatikan di halaman 37, tentang di situ ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di kandang kelinci. Nah, di sini kita lihat kelinci Pak Rudi banyak sekali dan Edo sangat menyukai kelincinya. Sampai-sampai Edo membantu Pak Rudi memberi makan kelinci-kelincinya. Nah, coba perhatikan kelinci ini, siapa yang tahu alat gerak kelinci itu? Boleh acukan tangan. Tidak yang tahu? Oke. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, makhluk hidup memiliki ciri khas, salah satunya yaitu bisa bergerak. Hewan dan manusia menggunakan gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan manusia, alat gerak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh kita, contohnya otot, dan alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, perhatikan di sini ada gambar di sebelahnya. Otot ini adalah bagian yang warnanya merah, sedangkan tulang itu berwarna putih. Di sini timbul pertanyaan, kenapa sih otot disebut alat gerak aktif? Ada yang bisa jawab? Oke, nampaknya tidak ada, karena otot itu memang tempat bergerak, sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena kalau ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada otot baru tulang itu bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk alat gerak hewan. Ada macam-macam alat gerak hewan. Di sini hewan itu bisa bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, dan juga menggunakan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini juga bisa untuk bergerak. Ada juga digunakan memegang, ada juga digunakan untuk melompat. Ada juga alat gerak menggunakan manjat. Jadi tidak hanya untuk bergerak saja, bisa digunakan untuk melompat dan berenang. Nah,
Coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Coba anak-anak lihat bukunya kembali. Di sini coba anak perhatikan, di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak menggunakan kaki, dan orang utan. Orang utan bergerak menggunakan kaki dan tangan. Baik, selanjutnya hewan bergerak dengan sirip. Bapak ingin bertanya lagi nih, siapa yang tahu hewan apa saja yang bergerak dengan sirip? Ada yang tahu, siapa yang tahu hewan apa yang bergerak dengan sirip? Ya, benar sekali. Hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan biasanya bergerak dengan sirip. Ada juga hewan menggunakan otot perut. Ada yang tahu hewan apa yang menggunakan kalau bergerak menggunakan otot perut? Silahkan acungkan tangan. Ya, benar sekali. Contohnya adalah ular. Jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan. Kalau hewan tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut tidak bisa melakukan atau tidak bisa bergerak kemana. Baik, kita lanjut pembelajaran kita, yaitu coba perhatikan bukunya. Coba sekarang baca sebuah paragraf. Bapak ingin menunjuk ketua kelas untuk membaca paragraf tersebut. Atau kita baca sama-sama? Oke, kita baca sama-sama ya. Baik. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau sebelum atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, itu merupakan paragraf. Nah, kamu bisa, apakah anak-anak semuanya masih ingat tentang apa sih ide pokok itu? Ada yang teringat? Ya, ini ada satu paragraf, dari satu paragraf ini apa yang ide pokoknya? Ada yang tahu? Dari kalimat yang Bapak bacakan tadi, ada yang tahu mana ide pokoknya? Oke, nampaknya tidak ada yang tahu ya. Baik, ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks atau paragraf. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya kita bisa menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan di dalam atau kita ingin mencari ide pokok. Yang pertama yaitu kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Jadi kita baca dulu satu paragraf tersebut. Setelah kita baca paragraf tersebut, anak-anak bisa tentukan yang dimana kalimat utama dari teks tersebut. Dari kalimat utamanya, setelah menemukan kalimat utamanya. Nah, biasanya kalian menentukan inti dari kalimat utama tersebut, karena biasanya ide pokok atau kalimat utama itu terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Bisa menentukannya? Oke. Dan biasanya dalam suatu paragraf tersebut terdapat beberapa kalimat utama yang berisi ide pokok dan kalimat pengembang. Di sini Bapak ingin bertanya, siapa sih yang tahu apa itu kalimat pengembang? Boleh acungkan tangan. Ya, benar sekali. Kalimat pengembang itu merupakan pengembang dari kalimat utama dari kalimat pokoknya. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti dan paham apa yang Bapak tadi. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu halaman 20. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikut minggu depan kita akan kumpulkan di meja Bapak. Oke. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat
berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, cukup sekian dari materi Bapak Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.